Gadis ini mungkin masih belum tahu. Dirinya telah mati. Kakaknya sedang menyampaikan beberapa kata di atas podium. Dia berlari melihat kakaknya dan merasa tidak percaya. See, I'm not dead. I'm here. Come on, fam. Orang-orang di bawah sama sekali tidak mendengarnya. Dia berbalik melihat kakaknya. Sang kakak berkata, "Sekarang kalian semua boleh memilih untuk terus duduk di tempat, atau naik ke atas untuk menyampaikan kata-kata terakhir." Dia panik dan berlari, melihat mayat dirinya sendiri. Saat itu dia kaget dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia yang tidak bisa menerima kenyataan pun memilih untuk kabur. Sehari sebelumnya dia masih berlomba lari bersama kakaknya. Saat pulang melihat suatu peninggalan, dia ke sana dan tidak mengerti kenapa harus memberikan barang-barang kepada orang yang telah meninggal. Dia sama sekali tidak sangka akan mengalami hal yang sama seperti orang ini. Di malam hari dia berkelahi dengan kakaknya. Dia pun mengejar kakaknya untuk minta maaf. Tapi di saat itu sebuah mobil melaju ke arahnya. Sang kakak memperingati dia bahwa ada mobil, dan segera minggir. Tapi dia mengira kakaknya sedang bercanda. Kemudian, di saat siuman sudah keesokan harinya, dia bangun dari jalanan, dan melihat semua orang berjalan ke arah gereja. Dia pun mengikuti mereka. Sampai di gereja, terjadilah hal-hal yang seperti di awal tadi. Dia memilih untuk kabur. Karena masih belum bisa menerima kenyataan. Tapi mau bagaimana lagi? Dia datang ke tempat kecelakaan. Di sini dia melihat barang-barang yang ditinggalkan orang kepadanya. Kali ini dia merasa bingung. Bila dia sudah mati, kenapa dia masih ada di sini? Bukannya aku harusnya sudah terbang ke atas? Dia pun mencoba melompat. Nobody can hear me. Sekeliling keluarganya menenangi sang kakak. Sang kakak berpikir adiknya meninggal karenanya. Dan pria di sebelahnya terus menyemangati sang kakak. Dia menyarankan sang kakak untuk segera pergi ke tempat kejadian. Berdasarkan pernyataan polisi, supir yang menabrak kabur. Dia sangat berterima kasih kepada pria tersebut karena sudah menenangkan kakaknya. Dengan begitu kedua orang ini ke kantor polisi. Tapi polisi tidak niat, yang menyatakan pembunuh mungkin di antara ribuan orang. Mereka tidak bisa menemukannya. Sang kakak kesal, dan langsung melempar barang di meja. Kemudian pergi dari tempat tersebut. Saat itu Tuka baru tahu, semua orang tidak bisa melihatnya. Dia pergi ke tempat gerombolan preman. Dan sampai di lapangan basket. Dua preman sedang berbincang tentang kecelakaan beberapa hari yang lalu. Polisi tidak menemukan plat mobil. Mereka hanya tahu mobilnya berwarna hijau. Harus bersembunyi di bengkel Lex. Iya, Tuka pun mendapatkan informasi. Tuka sudah mengetahui dirinya telah mati. Karena aku tidak mati. Aku ada di sini. Tidak ada orang yang bisa melihatnya. Dia pun pergi mencari tahu informasi mengenai kecelakaan tersebut. Dia mencari kakaknya, ingin memberitahukan informasi tersebut. Dia berteriak ke arah kakaknya. Dari seluruh dunia paling ingin mendengar suaraku adalah kamu. Cobalah, ku mohon. Kak, hei, dengar perkataanku. Tapi latihan sang kakak telah dimulai. Dia hanya bisa mengikutinya berlari. Langkah keduanya lama-lama menjadi sama. Dan terjadi suatu keajaiban. Kak, dengarkan. Bengkel Lex. Lex. Sang kakak mendengar sekilas suara adiknya. Bengkel Lex. Sang kakak mengira dia sudah berhalusinasi. Tapi dia tetap pergi ke bengkel Lex. Tuka juga mengikutinya. Mereka masuk ke dalam bengkel. Dan ternyata menemui mobil yang menabrak adiknya. Membuka kain ternyata masih ada bekas minyak. Saat itu seorang pria masuk ke dalam. Tuka yang berada di sampingnya menyuruhnya untuk segera lari. Tapi sang kakak yang tidak bisa mendengarnya bertanya siapa pemilik mobil itu. Dan pria itu menjawab, ini bukan mobil yang menyebabkan kecelakaan. Sang kakak yang emosi pun mengambil tongkat. Sama sekali tidak memedulikannya. Saat itu pria lain segera datang dan mengeluarkan pistol. Tiba-tiba terdengar suatu suara. Sang kakak langsung kabur.
Tuka tidak hati-hati menabrak seseorang. Tak disangka pria tersebut bisa melihatnya. Dia pun langsung berbalik dan mengejar pria tersebut. Ternyata dia sama seperti Tuka. Sudah mati dan terkurung di alam manusia. Sudah mencoba banyak cara, tapi tetap tidak menemukan solusinya. Dia berkata, aku berharap bisa mendapatkan sepatu basket baru. Tapi tidak ada orang yang memberikannya kepadaku. Dia tidak tahu harapannya sendiri. Menjadi syarat penting dalam reinkarnasi. Mendengar perkataan sang pria. Setelah tetangganya meninggal menjadi sepertinya. Tapi setelah melihat kucing yang menghilang 3 tahun lalu, dia bisa reinkarnasi. Tuka pun mendapatkan penerangan. Harapannya adalah kakaknya bisa memecahkan rekor, lalu diterima di universitas. Di sisi lain sang kakak demi bisa mendengar suara adiknya. Dia memutuskan berlari untuk mencoba keberuntungannya. Kemudian, sang kakak mendengar lagi suara Tuka. Tuka mengatakan akan membantunya memecahkan rekor dan diterima universitas. Kemudian dia bisa reinkarnasi. Di bawah dukungan Tuka yang tidak berhenti. Akhirnya sang kakak memecahkan rekornya. Tapi hal yang tidak baik pun terjadi lagi. Sang kakak dihadang oleh bos pemilik bengkel Lex. Tanpa berkata apa-apa pun langsung memukul kaki kakaknya. Tuka berdiri di tengah jalan. Sebuah bus sekolah melewatinya. Dan menembus badannya. Tidak salah, dia telah mati. Tuka berkeliaran di alam manusia tidak bisa reinkarnasi. Satu-satunya cara agar dia bisa reinkarnasi adalah harus mencapai impiannya, yaitu membantu kakaknya mendapatkan nilai bagus dan diterima di universitas. Tapi saat itu sang kakak mengalami pukulan. Dan baginya, kaki adalah hidupnya. Sampai di hari perlombaan, sang kakak tidak memedulikan kata pelatih dan tetap memilih untuk ikut lomba. Karena dia ingin adiknya reinkarnasi. Dia mengeluarkan segala hasil dari latihannya. Terus berusaha keras. Tapi pada akhirnya dia terjatuh. Tapi dia tetap merangkak menuju ke garis akhir. Tuka yang melihatnya pun tidak bisa menahan nangis. Mereka ke atap gedung. Meski dia tidak bisa berlari lagi. Tapi dia tahu Tuka masih berada di sampingnya mendampinginya. Tapi karena dia tidak bisa membantu adiknya reinkarnasi, dia merasa sangat sedih. Dan di saat itu, sang kakak melihat sebuah sinar. Melihat adiknya dan bisa menyentuhnya. Tapi tidak lama. Tiba-tiba cahaya itu menghilang. Tuka akan reinkarnasi. Kemudian menghilang. Waktu kembali ke waktu kejadian. Sang kakak berada di sampingnya. Seperti sedang mimpi aneh. Tuka sangat gembira. Setelah bangun dia masih melakukan hal yang membingungkan kakaknya. Dia menghabiskan tabungannya untuk membeli sepasang sepatu. Dan meletakkannya di depan tempat kejadian. Ternyata itu adalah tempat kejadian pria yang sebelumnya dia temui. Saat itu sang pria melihatnya dari tempat yang tidak jauh. Akhirnya impiannya tercapai dan dia bisa reinkarnasi. Video ini berakhir sampai di sini. Tidak bisa apa-apa dalam menghadapi kematian. Ada orang yang sampai waktunya kematin, masih tidak bisa mencapai impiannya. Bersyukurlah masih muda, dan lakukan apa saja yang ingin dilakukan. Belum tercapai, berusalahnya mencapainya. Jangan menyia-nyiakan waktu, agar saat waktu itu tiba, kita tidak memiliki penyesalan. Ia sudah cerita sampai di sini. Yang suka ikut